Daud menunjukkan ke depan kepada raja dari segala raja yang akan datang, yang juga diurapi dari keturunan Melkisedek, yang akan seperti dirinya memasuki Yerusalem sebagai raja dan imam. Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-25 dan kita akan bicarakan tentang Daud, raja kedua Israel dan yang terbesar. Kita sudah bahas ya kemarin Samuel itu mengunjungi rumah Isai, dan setelah ditolak 7 anak dari Isai, anak bungsu laki-laki Isai yang ke-8 itu ya, Daud dipanggil dari ketika sedang mengembalakan ternak. Segera Tuhan itu mengungkapkan kepada Samuel, itulah yang pilihanku ya, yang akan mengembalakan umat. Lalu Samuel mengurapi Daud dan roh Tuhan tercurah pada anak itu. Ini kontras dengan Saul yang dikatakan memudar bagi Saul ya, roh Tuhan mundur. 1 Samuel 16 ayat 14. Dia diganggu oleh roh jahat. Saul yang galau itu kemudian meminta untuk mendengarkan musik untuk menenangkannya. Dengan cara yang ajaib dibawalah Daud bermain kecapi ya. Dia multitalenta. Dan ini menjadi pintu masuk menuju tahta kerajaan. Kita masuk tentang Daud dan Goliat yang terkenal itu. Jadi bukan hanya unjuk kekuatan Daud yang diperlihatkan saat pertempuran itu, namun yang penting adalah bahwa ia menjadi sosok yang membebaskan, yang akan membebaskan umat Allah dari penderitaan oleh bangsa Filistin, yang diwakili tokohnya yaitu Goliat. Ceritanya kan siang dan malam Goliat itu mengejek dan meneror hati Saul dan seluruh Israel. Tanggapan Daud kepada Goliat ini berbeda dengan orang-orangnya Saul pada umumnya. Kalau mereka itu kan lebih dimotivasi penghargaan ya, hadiah kalau bisa mengalahkan Goliat. Bisa kaya, kemudian menikahkan dengan anaknya Saul dan keluarganya juga dibebaskan dari pajak. 1 Samuel 17 ayat 25. Kontras ya dengan Daud yang mengarahkan hati untuk kehormatan Tuhan dan umat. Ya. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu? Yang menentang pasukan Tuhan. 1 Samuel 17:26. Daud bukannya tidak bercela, kita akan ceritakan itu nanti. Namun semangatnya untuk Tuhan dan Israel itu akan tetap dikenang sebagai yang terbesar. Kita sudah bicara bahwa penampilan itu menipu ya. Eliab yang tampilannya menipu Samuel karena dikira dialah yang akan dipilih Allah. Ini menuduh Daud hanya sebagai penonton belaka. Saul dan bala tentaranya juga dilumpuhkan karena postur Goliat yang besar itu. Kemudian Saul yang tertinggi di antara semuanya seharusnya kan jelas menjadi lawan yang sepadan bagi raksasa itu. Tapi kurang keberanian. Daud kemudian mengajukan diri melawan Goliat dan sepanjang yang kita tahu dia satu-satunya. Tapi Saul tidak mengindahkannya karena dia dianggap terlalu muda dan tidak pengalaman. Tapi Daud itu kemudian berargumen ya, seperti ia menyelamatkan ternaknya dari predator, maka ia juga dapat menyelamatkan Israel. Yang lebih penting dikatakan, ia mengandalkan Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 37. Kepercayaan yang berani ini menjadi ciri khas Daud. Allah Israel adalah Allah yang besar dan benar ya. Allah pembebas seperti katanya kepada Goliat. Di tangan Tuhanlah pertempuran. 1 Samuel 17:47. Saul kemudian menyetujuinya dan Daud pun keluar untuk menemui Goliat. Tidak memakai baju perang karena sudah dicoba ya, kan kebesaran gitu.
Tapi cukup dengan senjata dari seorang gembala, ketapel dengan 5 batu. Kali ini Goliat yang tertipu dengan postur, "Anjingkah aku sehingga kau datang dengan tongkat?" 1 Samuel 17:43. Dan tidak merasa takut, Daud kemudian melempari Goliat dengan ketapelnya, rubuh, dan memotong kepala Goliat dengan pedang milik Tuhan. Menang. Kemenangannya memacu tentara Israel untuk mencapai kemenangan besar. Dan Daud membawa kepala Goliat itu sebagai tanda kemenangan ke Yerusalem. Ini menandakan 2 tindakan terbesar di dalam pemerintahan Daud yang akan segera terjadi, yaitu kebebasan Israel dari bangsa Filistin dan pendirian pusat agama dan politik di Yerusalem. Kemenangan Daud ini menarik 2 reaksi yang berbeda, ya, dari Saul dan dari anaknya Yonatan. Bagi Saul, kepopuleran Daud itu menang melawan Goliat, ini menampar langsung ke jantung ketidakamanan Saul dan menyalakan api cemburu yang segera tidak terkendali. Sedangkan bagi Yonatan justru menandai permulaan persahabatan yang panjang dan menonjol dengan Daud, yang kemudian melakukan perjanjian persaudaraan 1 Samuel 18 ayat 3 yang nantinya akan menyelamatkan Daud dan masa depannya sebagai raja. Meskipun Yonatan adalah keturunan penerus tahta Saul, ia memberikan jubahnya, senjatanya sebagai tanda kesetiaan kepada Daud. Dan rela memberikan tahtanya kepada Daud. Beberapa kali itu Yonatan membantu satu-satunya jalan keluar ketika Daud terdesak oleh Saul. Tidak hanya menolong Daud dari kejaran Saul ayahnya, ia juga memberi Daud semangat agar bersabar di dalam waktu Tuhan, sekalipun di dalam bahaya. Lebih dari itu, walaupun ketidaktaatan Saul itu menyebabkan Yonatan kehilangan tahta, Yonatan itu tetap menerima nubuat dari Samuel, tapi juga mengambil resiko demi pewaris baru kerajaan. Kebijaksanaan Yonatan ini kontras dengan ayahnya. Sementara Yonatan itu melindungi Daud, Saul 2 kali gagal dalam usaha membunuh Daud dengan tombak. Kemudian mengusirnya dari kerajaan, menurunkan pangkat militernya. Namun cerita kesuksesan beruntun Daud secara militer ini menambah amarah dari Saul, ya. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saul akhirnya memerintahkan Yonatan dan orang-orangnya untuk membunuh Daud. Sekalipun Yonatan itu dapat menahan amarah Saul dan membujuknya untuk memulihkan Daud ke pelayanan kerajaan, paranoia Saul ini membuat ia habis-habisan memburu Daud. Bahkan kebencian Saul itu melebar kepada siapa yang mencoba membantu Daud, seperti ketika ia membunuh Imam di Nob. Selain gambaran persahabatan antara Daud dan Yonatan, kisah pelarian Daud dari Saul ini mengembangkan 2 tema penting. Yang paling penting adalah kita menyaksikan kesabaran Daud yang luar biasa dan percaya akan rencana Tuhan untuknya. Tidak silau mengklaim hak tahta, tapi Daud menunggu waktu Tuhan untuk memenuhinya. Sekalipun penantian ini hampir-hampir mengambil nyawanya dan memaksa ia berstatus sebagai pelarian. Bahkan ketika Daud punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul, yang tentu saja dapat mengakhiri masa pelariannya dan merebut tahta, ia menolak melakukan hal itu karena menghargai Saul sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Suatu hal yang ironis, ya, dengan Saul yang tidak punya pemikiran seperti itu. Tidak kurang penting adalah gambaran Daud sebagai orang yang hidupnya bukan berdasarkan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Lihat Ulangan 8 ayat 3. Samuel itu sudah memberitahu pilihan Tuhan adalah orang yang ada di hatinya.
saat konfrontasi dengan Goliat, ya, dan selama pelariannya dari Saul, Daud itu membuktikan bahwa dialah orangnya. Contohnya, ia menaati apa yang Tuhan katakan lewat Nabi Gad, terus lewat Imam Abiatar yang menyelamatkan nyawanya. Daud juga mengindahkan Abigail yang menasehatinya untuk tidak membalas dendam atas musuh-musuhnya. Juga di Ziklag, nasihat Abiatar itu membuat ia menang lawan orang Amalek. Ini kontras dengan Saul yang tertekan dan terancam kalah. Ia minta nasihat perempuan peramal di Endor untuk memanggil arwah Samuel yang sudah meninggal saat itu, ya. Apa yang ia terima hanyalah kata-kata petaka dari Samuel. Hidup Saul itu berakhir dengan mengenaskan saat kalah di Gunung Gilboa, di mana ketiga anaknya mati, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Ketakutan disiksa oleh bangsa Filistin, ia akhirnya melukai dirinya sendiri dengan pedangnya sendiri. Warisan Saul habis tidak berbekas. 1 Samuel 31. Mendengar kematian Saul dan Yonatan, serta kekalahan besar Israel di Gunung Gilboa, Daud kemudian merobek bajunya, menangis dan berpuasa di dalam duka. Daud memuji orang-orang Yabes Gilead karena mengubur Saul dengan hormat, ya. Dan ia membuat ratapan untuk Saul dan Yonatan, yang kemudian membuat keputusan untuk mengajarkan ini kepada orang-orang Yehuda. Refrain dari ratapan ini, bagaimana yang perkasa jatuh, 2 Samuel 1 ayat 19, 25 dan 27. Ini mendengungkan peristiwa sebelumnya sebagai pembenaran akan nubuat Hana. Busur para pahlawan telah patah, tapi yang lemah terhuyung, pinggangnya dikuatkan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. 1 Samuel 2, 4 dan 8. Yang perkasa Saul telah jatuh dan sang pelarian Daud akan segera diberi tahta kehormatan. Respon Daud membuka mata kita tentang Daud yang tidak boleh dilupakan. Ia tidak silau, ya, dengan melihat kematian Saul dan keturunannya Yonatan itu sebagai kesempatan untuk berkuasa. Ia menaruh hormat pada raja yang telah diurapi Tuhan. Ia menunjukkan bahwa ia betul-betul peduli terhadap Tuhan, orang-orang di sekitarnya, dan kepada kesejahteraan Israel. Dalam Kejadian 2, Adam menyatakan hubungannya dengan Hawa dengan berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kejadian 2:23. Para tetua Israel menggunakan bahasa perjanjian yang sama ketika menobatkan Daud sebagai Raja Israel. Ketahuilah, kami ini tulang dan dagingmu. 1 Samuel 5 ayat 1. Kerajaan Daud tidaklah sekedar tuan. Ia adalah suami dari rakyatnya. Cermin hubungan suami istri antara Tuhan dengan umatnya. Gambaran ini berlanjut semasa Yesus, anak Daud, yang akan menjadi mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai wanita. Yohanes 3:29, Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Di Hebron, para tetua Israel itu menempatkan Daud sebagai raja Israel. Ini mengkonfirmasikan urapan Samuel kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Sebagai tindakan pertamanya, Daud merebut Yerusalem. Ini suatu gerakan yang penting di dalam rangka mewujudkan penaklukan yang telah dimulai di masa Yosua. Lebih penting lagi, ia menjadikannya sebagai ibu kota di tempat yang sangat bersejarah itu bagi Israel. Berabad-abad sebelumnya, Yerusalem kan dikenal dengan kota Salem, ya, kita sudah bahas itu. Kota yang sama ketika Melkisedek memberkati nenek moyang Daud, Abraham. Kejadian 14. Daud
memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Ini menjadikannya sebagai kota pusat agama. Ketika Daud membawa tabut perjanjian, ia mengenakan efod dari kain lenan yang adalah baju imam. Dan ia menari-nari di hadapan tabut. Ini merupakan tindakan imam dalam agama Yahudi. 2 Samuel 16 ayat 14. Ketika tabut tiba di Yerusalem, ia melakukan tugas imam dengan membuat korban bakaran dan persembahan perdamaian. Bahkan memberkati rakyatnya dalam nama Tuhan. Ini jelas sebuah tindakan prerogatif imam menurut Taurat. Bilangan 6 ayat 22-26. Jadi tindakan Daud ini secara jelas memperlihatkan bahwa ia adalah seorang raja sekaligus imam. Seperti Melkisedek, penguasa kuno Salem. Ketika Daud bertahta, ia mewujudkannya di kota Melkisedek dan bertindak sebagai imam raja. Pada akhir masa pemerintahannya, ia menulis syair pemahkotaan anaknya Salomo, di mana anaknya dipuji demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur 110:1. Dan diberi janji berikut, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Tuhan bersumpah kepada Daud dan keturunannya bahwa mereka adalah keturunan imamat yang lebih tua dan lebih besar daripada imamat Lewi yang dimulai di Sinai. Dalam Mazmur 110, Daud mewariskan imamat ini kepada anaknya Salomo. Imamat menurut Melkisedek, imamat anak sulung yang setia, yang juga akan menjadi imamat Yesus Kristus, sang keabadian yang setia, anak sulung Allah. Hubungan Daud dengan Melkisedek ini bermakna ganda. Pertama, mengingatkan kembali kepada Melkisedek. Seperti pernah dibahas ya sebelumnya. Yang dipercaya oleh banyak orang zaman Yahudi kuno itu sebagai Shem, anak pertama Nuh. Sebagai Shem yang baru, penaklukan oleh Daud ini menggenapi berkat Nuh kepada Shem. Hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kejadian 9 ayat 27. Dan yang kedua, dengan tampil sebagai Melkisedek yang baru, di Salem baru, Daud menunjukkan ke depan kepada raja dari segala raja yang akan datang, yang juga diurapi dari keturunan Melkisedek, yang akan seperti dirinya memasuki Yerusalem sebagai raja dan imam. Hanya saja raja ini akan mempersembahkan korban yang jauh lebih tinggi dari korban Daud dan Melkisedek, yaitu tubuhnya sendiri yang dipatahkan untuk dunia dan darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sekian, terima kasih episode 25. Tuhan Yesus memberkati. Amin.